karena berkat kasih setianya kita bersama-sama pada malam hari ini untuk datang pada eh, bacaan saudara. Yang lalu kita sudah sedikit menyinggung mengenai kitab Ezra, di mana saya sudah ungkapkan bahwa kitab Ezra dan Nehemia adalah dua kitab yang mengalami peristiwa yang sama di era dan waktu yang sama. Ketika mereka keluar dari Babel, sehubungan dengan nubuatan kitab Daniel dan juga kitab Yeremia, di mana Tuhan hanya memberikan waktu kepada mereka dalam penawanan kurang lebih 70 tahun. Dan akhirnya masa ini masa di mana mereka uh, kembali dipulangkan. Dan kalau kita lihat dari kitab Ezra, Ezra itu memiliki misi. Misinya adalah untuk membangun kerohanian jemaat, bangsa. Sementara Nehemia membangun Ka'bah. Jadi kita perlu kenal mereka punya misi secara umum dalam konteks kitab itu sendiri. Dan pada malam hari ini akan kita akan belajar bersama-sama maksud saya mengenai Nehemia ini. Untuk itu sekali lagi saya undang kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk belajar di kaki-Mu, hamba yang lemah ini, yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, menyerahkan segala kesanggupan dan kemampuan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bungkus hamba dengan bayang salib-Mu Tuhan, sembunyikan hamba di balik bayang yang kudus. Jangan biarkan segala kecondongan hati untuk memuliakan diri mendahului kemuliaan-Mu. Tuhan tolong biarlah nama Tuhan ditinggikan dan pakai bibir hamba untuk dapat mengatakan kebenaran-kebenaran sesuai dengan apa yang Kau titipkan dalam hidup kami. Kami ingin diselamatkan Tuhan, untuk itu biarlah kami masing-masing boleh bertumbuh dalam takut Tuhan. Dan pelajaran-pelajaran kami peroleh, Engkau kawali dengan Roh Kudus-Mu di dalam hati pikiran kami untuk mampu kami melakukannya. Dan kiranya kami boleh dipersiapkan bagi kemuliaan kelak. Oh Tuhan kami, Yesus kami serahkan segala kehidupan kami, lebih khusus waktu-waktu yang berjalan ini untuk belajar di kaki-Mu. Hanya dalam kehendak Tuhan, hanya dalam kasih dan rahmat Tuhan saja. Terpujilah Engkau Yesus terpujilah atas kasih setiamu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, saudara lihat di sini, arti Nehemia adalah consolation of Yahweh atau comforter atau penghibur. Jadi arti Nehemia itu adalah penghibur Tuhan. Siapa yang dihibur kalau begitu? Umat. Jadi nama Nehemia itu sudah menunjukkan karakternya. Siapa dia sebenarnya? Siapa penulis ini? Itu Nehemia. Dan malam hari ini kita mulai dengan Nehemia pasal 1. Jadi kita hanya akan berfokus dengan Nehemia pasal 1 karena saya lihat itu hal yang baik untuk kita tahu sehubungan dengan bacaan kita ya, yang saudara-saudara sudah baca. eh, jadi saya itu hanya sebagai satu apa ya, boleh dikatakan salah satu untuk mereferensikan bagaimana kita belajar sehubungan dengan firman ini. Jadi membantu saudara untuk mengerti uh, latar belakang dari kitab yang saudara baca. Jadi saya bukan referensi terakhir, sekali lagi saya katakan supaya ketika saudara belajar sendiri, saudara juga punya referensi-referensi yang lain.
yang dapat menopang akan pembelajaran saudara dan juga membawa pengetahuan dan pengertian yang lebih jelas sehingga itu dapat membangun cara berpikir mental kita, karakter kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Baik, untuk pendahuluan di sini Nehemia ini artinya consolation of Yahweh atau penghibur. Penghibur Tuhan. Jadi saudara bayangkan, baru nama saja diperkenalkan di dalam kitab ini sudah menceritakan tema pokok di dalam tulisan itu. Bahwa dia itu seorang penghibur. Tuhan mengutus dia ke Yerusalem. Di dalam kisah ini, Tuhan mempersiapkan Nehemia sesuai dengan karakternya yang menjadi namanya sebagai seorang penghibur. Itulah dia. Umat Tuhan yang saya kasihi, tahu tidak? Tuhan sementara mempersiapkan nama saudara di sorga. Nama itu tidak ada yang bisa ganti. Nama itu adalah karakter saudara sendiri. Alkitab selalu memberikan nama untuk menggambarkan karakter. Makanya nama Allah bisa berganti-ganti karena karakter itu yang dicondongkan, yang diperhatikan. Dia menjadi Yahweh karena dia adalah Allah di atas segala Allah, tidak ada lain selain dia. Makanya disebut Yahweh. Disebut Elohim karena dia adalah Allah yang Trinitas, yang memiliki kuasa menciptakan. Makanya muncul Elohim dari kitab penciptaan pasal 1 Kejadian. Dia sebagai El Shaddai, sebagai gunung batu pelindung kekuatan semua yang bergantung kepadanya, seluruh ciptaan berharap kepadanya. Saudara, dia El Shaddai. Dia juga sebagai El Roy, yang dia selalu memperhatikan, dia melihat semua keadaan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Matanya hanya tertuju kepadamu siang dan malam dan tidak pernah lelah. Sehingga dia disebut sebagai El Roy. Jadi nama-nama dalam Alkitab sementara menceritakan latar belakang karakter siapa yang sementara yang ditunjukkan. Nah, untuk pendahuluannya kita harus tahu bahwa di sini cerita utama di dalam kisah Nehemia diawali dengan keberadaan Nehemia yang ada di istana Persia. Dengan kesalehan bukan kebijakan. Jadi dia adalah orang yang saleh selain Daniel, ya, karena Nehemia ini masih muda. Karena antara Nehemia saja dengan Ezra itu ada jangka waktu 13 tahun kurang lebih. Sementara Daniel lebih tua lagi dia. Tapi semua mereka ada di dalam satu zaman. Jadi Daniel, Ezra, Nehemia ada di satu masa mereka. Daniel juga melihat bagaimana orang-orang dituntun keluar dari Babel dan kembali. Namun dalam kisah ini, di balik kisah Daniel ada kisah Nehemia, di mana Nehemia dia adalah seorang pekerja pembawa minuman di Puri Susan. Susyah, bahasa Inggris dia gunakan bahasa itu. Susyah. Jadi, saudara perhatikan, ini bukan orang-orang biasa. Ezra saja dikatakan dia sebagai seorang ahli Taurat, ahli hukum, keturunan dari Harun langsung. Saudara lihat, ini bukan orang-orang biasa. Dan ketika keterangan kitab Nehemia ini diberikan di ayat 1, dia memperkenalkan siapa dia. Namun hal yang perlu kita ketahui dari ayat 1 sampai ayat 11 ini ada pembagian yang
dibagikan di sini. Saya ambil pembagian ini dari komentarnya Matthew Henry. Matthew Henry salah satu komentator teolog abad abad 19, dan kebanyakan para teolog Kristen menggunakan komentar-komentar, dan saya suka juga baca dia punya komentar karena dia lebih apa namanya, bukan yang lain. Jadi komentar lain itu lebih kepada eh, penggunaan terminologi dan sebagainya. Tapi kalau Matthew Henry, dia sangat sederhana untuk melihat aplikasi-aplikasi yang dipandang dari segi sejarah. Dan dia katakan, dia bagikan kitab ini, ayat pasal ini, dia di untuk bagian pertama mengenai tentang keadaan orang Yahudi dan Yerusalem. Dan yang kedua diberitahu tentang kondisi mereka yang memprihatinkan, berpuasa dan berdoa, dan penekanan kita kepada kondisi ini. Puasa dan doa Nehemia. Jadi demikian kebangkitan orang hebat ini yang disebut sebagai penghibur. Semoga ketika kita melihat cerita awal dari kisah ini, kita bisa bayangkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita bisa kenal kenapa kita umat Tuhan dipanggil. Kenapa saudara jadi Kristen? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa kita jadi Kristen? Ya kan? Baik. Dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Di bulan Kislew. Ini bulan penting dicatat. Bagi Roh Kudus untuk mengilhami penulis ini, penting untuk memberitahukan peristiwa di bulan itu. Yang dicatat di sini bulan Kislew tahun ke-20, di masa pemerintahan Artasasta. Saudara boleh lihat itu dalam Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2 muncul lagi kata Nisan, bulan Nisan. Bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Tapi peristiwa dan Nehemia pasal 1 ini di bulan Kislew. Saya ingin tunjukkan saudara supaya mengerti bulan-bulan ini. Sedikit saja ya. Coba perhatikan. Saya ambil ini dari kamus Lembaga Alkitab. Saudara punya Alkitab sendiri di rumah, perhatikan, buka di kamus kata bulan. Di Alkitab itu kamus paling belakang ada kata bulan di sana. Itu diterbitkan langsung oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi saya pikir tidak mungkin salah. Karena jelas sekali dia punya penulisan juga. Saya lihat beberapa referensi sama. Tidak ada yang beda. Jadi dia di sana dia tulis begini, sesudah pembuangan maka penanggalan Babel diambil alih. Dihitung dari bulan Maret. Makanya saudara, kalau saudara tahu bulan-bulan ini, kita bisa tahu Yesus itu lahir bulan apa. Mudah kita melihat. Sebentar kita sedikit intermezzo masuk di bulan Yesus lahir. Hanya dari bulan ini. Jadi bulan pertama itu yang disebut bulan Nisan itu dihitung dari bulan Maret. Oke. Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Ab, Elul, Tisri, Markeshwan, Kislu, Tibet, Shebat, Adar. Jadi 12 bulan ini ada nama-nama bulan yang mereka gunakan sesudah masa pembuangan. Jadi tepat di masa Nehemia ini, bulan ini sudah digunakan. Tepat di masa Ezra, bulan ini sudah digunakan. Mereka mulai menggunakan cara perhitungan orang Babel. Mereka mulai belajar menggunakan cara perhitungan bulan orang Babel. Yang kalau kita terjemahkan perhitungan bulan Babel itu ke perhitungan bulan Gregory, karena sistem kalender sekarang kita ini menggunakan sistem kalender Gregorius. Jadi kita bilang kalender Gregory. Itu dihitung dari bulan Maret.
Itu bulan pertama. Kalau kita datang kepada sistem perhitungan eh, bulan orang Babel. Nah, datang di bulan Kislu berarti itu bulan November. Jadi peristiwa ini terjadi di bulan November. Tadi saya sedikit sentil, kita mau lihat Yesus lahir bulan apa. Coba buka dengan saya dalam kitab Lukas. Ini hanya sedikit apa ya. Coba buka dalam kitab Lukas. Buka dengan saya. Lukas pasal 1 ayat 26. Ada yang bisa baca? Tolong baca. Lukas 1 ayat 26. Ya, saya boleh baca. Silakan, silakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bulan ke-6, malaikat Gabriel pergi ke Nazaret kepada siapa? Kepada Maria. Maria seorang perawan. Betul kan? Iya. Coba baca ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia disebut mandul itu. Jadi Elisabeth saudarinya siapa? Saudarinya Maria. Sementara mengandung juga di bulan ke-6 itu. Sekarang coba perhatikan di layar ini. Bulan ke-6 itu bulan apa? Dalam urutan orang Yahudi. Yang diadopsi dari sistem penanggalan atau perhitungan bulan orang Babel. Bulan keberapa itu? Bulan 6. Agustus. Agustus yang disebut bulan Elul. Iya kan? Sekarang, kandungan perempuan itu berapa lama anak dalam perut? 9 bulan. Kalau sampai 7 Yesus prematur namanya. Jadi Yesus itu lahir sempurna sebagaimana normalnya manusia dalam kandungan ibu. Jadi coba kita hitung dari bulan Agustus 9 bulan ke depan. Coba tolong hitung. Dari Elul. Elul bulan ke-6 kan? Tambah 9 bulan ke depan. Jadi dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yesus lahir bulan apa? Sudah lihat? Jadi itu cara perhitungannya. Jelas Alkitab ajarkan hanya dari sistem bulan ini. Jadi kita tidak bisa ragukan bahwa tepat di bulan Mei itu ada di bulan di mana gembala-gembala itu ada di padang. Ya kan? Kalau dia di Desember atau di bulan Tebet, di bulan itu mereka tidak mungkin di padang. Jadi ada bulan Mei dia. Dari mana kita tahu? Dari hitungan bulan ini. Karena diberitahukan informasi kitab Lukas di bulan 6. Bulan 6 itu bulan Elul. Elul itu dihitung di bulan Agustus. Karena bulan pertama itu dari bulan Maret. Sudah lihat? Ini hanya intermezzo. Jadi puji Tuhan, dengan sistem penanggalan yang diperkenalkan dari kitab Nehemia ini, juga kitab Ezra, kita bisa mengerti keseluruhan penanggalan di dalam Alkitab.
Dan bagi Nehemia ini penting dicatat. Mengapa? Karena salah satu juga alasan nubuatan Daniel 2300 petang dan pagi dihitung dari perintah Artasasta. Nah, sekarang di dalam informasi ini adalah tahun yang ke-20 dari pemerintahan Artasasta. Sudah lihat itu? Itu tahun yang ke-20 dari pemerintahan Artasasta. Dan saudara tahu pemerintahan Artasasta itu memerintah dari tahun 465 BC, before Christ, sampai tahun 425. 465 sampai 425. Berapa tahun itu? 60 kurang 20, 40 tahun. Kurang lebih. Ada 40 tahun pemerintahan Artasasta. Dan ini tahun ke-20-nya. Tahun ke-20 kemudian dia meninggal. Jadi saudara umat Tuhan, bukan hanya penanggalan ini yang dia tekankan di sana. Tetapi dia memberikan informasi di ayat yang ke-11 bahwa bagaimana Nehemia dia adalah seorang juru minuman raja. Di ayat 11 saudara baca itu. Paling terakhir. Mengapa ini informasi penting? Ini bernama introduction ya. Pendahuluan dari kitab ini. Dia memberikan informasi pertama. Kita tahu bahwa dari kata Nehemia, dari arti namanya sendiri, dia itu sebagai seorang penghibur. Dan saudara bayangkan dia diberikan informasi yang kedua, sistem penanggalan yang diberikan kepadanya itu tepat di bulan November. Saudara bayangkan, bulan November itu musim dingin atau musim panas. Makanya jangan heran dia taruh di sana, dia ada di Puri apa? Puri Susan. Dan apa yang dikerjakan di sana di Puri Susan? Sebagai juru minuman raja. Berarti ini bukan orang biasa. Biasanya di kerajaan, untuk orang-orang yang memiliki tugas dekat dengan raja, itu ada orang-orang khusus. Makanya jangan kita berpikir, oh ini kok hanya kelihatan, ini kelihatan pembantu, ini. Tidak. Kalau di masa itu, orang-orang terhormat, salah satu orang-orang yang dipandang adalah juru minum, juru roti. Karena mereka, kalau saya katakan, tempat mereka, posisi mereka adalah posisi yang paling sensitif. Kalau terjadi apa-apa dengan raja, raja sakit perut, yang dipanggil itu juru minum dan juru roti. Saudara bayangkan di kepresidenan saja, pas pampres itu khusus disiapkan negara. Pasukan pengamanan presiden. Baru nama pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Khusus mereka. Sebelum presiden minum air, mereka harus duluan minum itu. Supaya kalau keracunan, mereka duluan. Saudara bayangkan. Jadi kalau kita tempatkan si Nehemia saat ini, dia bagian dari pas pampres. Bukan orang biasa dia ini. Namun, kita harus tahu mengapa karakter orang ini dimunculkan, dan juga posisi pekerjaannya, latar belakangnya kita harus mengerti. Supaya kita bisa melihat ke depan, sebenarnya Nehemia ini, dia itu apa tuh, apa namanya? Saudara bisa lihat karakternya dan bisa melihat dia punya ungkapan-ungkapan di sana dan pekerjaan, dan saudara perhatikan nanti saudara maju-maju di pasal-pasal berikutnya, saudara akan lihat sifat kemiliterannya. Dia seorang militer. Dia pimpin orang-orang untuk membangun tembok Yerusalem dan juga di dalam sistem militer. Makanya saya bilang ini orang pas pampres pertama yang muncul di Alkitab. Pengawasan minuman raja itu di bawah pengawasan dia. Makanya dia disebut sebagai juru minuman. Jadi
juru minuman itu kalau di dalam di kerajaan, kalau saudara baca, ada tukang buat minuman, tapi ada yang tukang bawa minuman. Biasanya minuman itu disajikan di dapur. Mereka peras anggur, peras jus yang untuk raja. Minuman apa saja yang raja akan minum, itu disiapkan di dapur oleh para ahlinya, ahli-ahli. Sesudah itu disajikan, yang lebih dahulu minum anggur itu atau minuman itu adalah si juru minuman. Dalam hal ini Nehemia. Dia dulu minum. Kalau dia keracunan, ini beracun, jangan kasih sama raja. Jadi orang pertama dia. Selesai semua aman, baru dia bawa minuman itu kepada raja. Makanya yang paling dekat dengan raja, orang-orang seperti ini. Makanya saya katakan, di dalam Alkitab ini bukan orang-orang bodoh mereka. Mereka orang-orang terhormat. Dan Tuhan tempatkan posisi mereka di situ selayaknya, karena Tuhan memiliki tujuan dengan mereka, Tuhan punya misi dengan mereka, yang mereka harus sadari. Dan ingat, perhatikan di sini, walaupun dia seorang militer. Pas pampres, saya pakai bahasa aja, bahasa kita sekarang. Apa? Salah. Busuk. Oh iya, Walaupun dia seorang, saya katakan juga bagian dari pas pampres, tapi dia ini orang rohaniawan. Dia adalah seorang yang rohaniawan. Saudara, coba perhatikan. Oops. Di dalam cerita ini, kita lanjut dulu yang tadi. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluka. Ini orang terhormat dan orang rohaniawan. Sampai namanya diberi nama Nehemia, seorang penghibur Tuhan. Dan saudara lihat dia punya ungkapan di sini. Di dalam cerita pertama, pasal 1 ini, sudah menunjukkan karakter Nehemia. Dia ini orang yang penuh dengan perhatian. Ya, makanya saya pikir dia cocok memang menjadi juru minuman raja. Karena dia orang yang penuh perhatian. Orang yang teliti. Di dalam hal ini dia sangat concern, dia sangat memperhatikan keadaan bangsanya. Waktu datang Hanani, dia bilang, salah seorang dari saudara-saudara dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Dia sangat concern dengan kotanya, dia sangat concern dengan jemaat. Saudara, berapa di antara kita, ketika kita mendapatkan posisi yang baik di pemerintahan, mendapatkan posisi yang baik di dalam pekerjaan, dan kita masih mengingat umat-umat Tuhan yang ada di gerejamu. Kita masih mengingat saudara-saudara kita. Bukan sedikit orang yang ketika berhasil mereka melupakan umat Tuhan. Mereka melupakan saudara-saudara mereka. Mungkin sekampung mereka. Oh, mereka lupakan sama sekali. Karena kenapa? Sudah jadi orang metropolitan. Jadi kalau di kampung-kampung sana sudah tidak terpakai lagi. Oh, kalau di gereja-gereja itu sudah tidak. Saudara, dalam pelajaran ini Nehemia, karakternya begitu jelas, dan karakter ini yang Tuhan suka dari dia. Makanya tidak heran dan tidak salah Nehemia ditempatkan untuk mendampingi raja.
orang yang tulus, orang yang concern, yang sangat memperhatikan kebutuhan orang lain, ini adalah orang-orang yang Tuhan akan siapkan di tempat-tempat yang tepat. Tuhan punya misi bagi Nehemia. Dia izinkan hamba-hambanya ini berada di tempat-tempat yang tepat. Supaya di mana dia berada itu, Tuhan dapat gunakan untuk melaksanakan misinya. Dalam hal ini, nubuatan yang sudah diungkapkan kepada Daniel dari peristiwa 2300 petang dan pagi. Dan Tuhan katakan ada 70 minggu. Ada 70 tahun diberikan kepada bangsa untuk bertobat. Sampai perintah itu keluar, perintah untuk membangun Yerusalem. Jadi peristiwa Daniel itu terungkap di masa Nehemia, Ezra, dan Nehemia. Dan saudara bayangkan waktu Tuhan tempatkan mereka. Karena nubuatannya harus selesai. Tuhan tempatkan mereka bukan secara kebetulan. Dia tahu apa yang akan dilakukan. Dia mengerti. Makanya saudara, seringkali kita salah mengerti dengan kenapa Tuhan kasih saya di sini ya, kenapa saya mendapatkan pekerjaan dan posisi. Jangan tanyakan kenapa Tuhan. Percaya bagaimana Tuhan akan mempergunakan saudara. Ini yang membedakan antara kita orang Kristen dengan non-Kristen. Di dalam saya boleh katakan predestinasi. Walaupun kita tidak percaya predestinasi atau takdir ya, orang-orang yang percaya takdir pada umumnya. Tapi kalau predestinasi Tuhan, takdir Tuhan itu didasarkan dengan penyerahan diri kita. Kalau pengertian takdir orang non-Kristen, pada umumnya mereka menempatkan takdir itu di mana Allah itu semena-mena. Saudara mau kerja keras, mau belajar atau tidak, saudara tetap sudah ditentukan Tuhan tetap miskin. Itu jahat sekali takdir seperti itu. Saya berpikir kalau demikian Tuhan saya tidak akan sembah dia. Jahat sekali dia seperti itu. Saya sudah bekerja, saya sudah sekolah, ngapain orang tua bayar sekian mahalnya di sekolah-sekolah terkenal supaya saya bisa berhasil. Tapi ujung-ujungnya saya pun jatuh miskin. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menempatkan kita seperti itu. Makanya di dalam cerita ini kita mengerti predestinasi Tuhan. Ketika kita surrender, ketika kita menyerah, kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam rancangan-rancangan Tuhan. Waktu kita serahkan sepenuhnya dalam rancangan Tuhan, Tuhan memproses itu sesuai dengan hati kita ini, yang Tuhan akan bentuk baginya, dan di mana kita sendiri dalam keadaan yang menyerah ini akan digunakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan untuk menjadi alat Tuhan di dalam melaksanakan setiap rancangan-rancangan atau rencana-rencana yang Tuhan sudah setting. Waktu dia setting rencana yang terbaik, makanya dalam kitab Yeremia dia katakan, rancanganku rancangan damai sejahtera. Waktu Tuhan sudah setting rancangannya, dia lihat siapa yang akan cocok, siapa yang mau masuk di dalam rancangan ini. Ketika kita surrender, ketika kita menyerah, Tuhan gunakan kita untuk ditempatkan di dalam rencana itu. Sehingga rencana ini yang Tuhan tempatkan kepada kita, karena kita yang surrender, kita yang menyerah, dan hati kita terbentuk, dan Tuhan cocokkan dengan orang lain, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Ini yang kita sebut dengan God's predestination.
The right predestination. Ini yang disebut dengan takdir yang benar. Di mana takdir yang Tuhan tentukan bagimu hanya semata-mata untuk kebaikanmu, kebaikannya Tuhan, dan kebaikan banyak orang. Tuhan tidak akan pernah menentukan takdirmu untuk merugikanmu. Kalau hatimu tidak siap untuk rugi, Tuhan tidak akan lepaskan saudara di sana. Walaupun saudara dalam keadaan kesusahan di waktu saudara diletakkan di awal, tetapi ingat di bawah tuntunan Tuhan dia akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Demikian cara Tuhan bekerja. Makanya dalam hal ini Nehemia Tuhan tempatkan di sana karena untuk boleh menjadi alat Tuhan memenuhi apa yang sudah dia rancangkan di mana kota Yerusalem harus dibangun kembali. Sesuai dengan perintah yang sudah dia nubuatkan dari kitab Yeremia maksud saya. Dari kitab Yeremia. Dan diungkapkan dengan perhitungan-perhitungan yang diutarakan kepada Daniel. Dan rancangan ini dia berikan kepada Daniel, dia berikan kepada Yeremia, dan Nehemia dan Ezra menjadi alat untuk memenuhi semua ini. Saudara bayangkan itu. Jadi dia punya timetable, dia berikan kepada nabi yang lain, tetapi yang akan melaksanakan nabi yang lain. Demikian Tuhan merancangkan sesuatu kepada kita. Bisa saja timetable Tuhan dia beritahukan kepada si A, tetapi yang akan menjalankan si B. Tidak selamanya harus saudara. Makanya dalam segala pekerjaan saya sendiri, saya sadari hal ini. Tidak selamanya saya harus membaptis orang. Ada kalanya Tuhan memberikan tempat kepada saya untuk menyebarkan kebenaran, dan Tuhan hanya menjadikan saya alat untuk memberikan pengetahuan mengenai timetable-nya Tuhan, tetapi yang akan melaksanakan hal itu orang lain. Seringkali kita ambil semua pekerjaan itu. Tidak boleh begitu umat Tuhan. Tuhan tidak senang dengan itu. Makanya kita harus serahkan sepenuhnya kepadanya. Dan perhatikan apa yang Tuhan rancangkan bagi dirimu. Dan hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala hal. Kadang-kadang tetangga yang buat ulah, saudara yang jadi korban. Bersyukur. Karena kenapa? Saudara menjadi alat Tuhan untuk merancangkan satu hal yang baik bagi orang lain. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan menentukan kita. Tapi kalau kita tidak pernah menyerah kepada Tuhan, jangan pernah kita komplain kalau sesuatu yang buruk itu terjadi dalam hidup kita. Jangan komplain. Itu karena langkah kita sendiri, bukan cara Tuhan. Karena cara Tuhan itu hanya berlaku kalau kita menyerah, surrender. Makanya dulu ada teman saya, dia pernah bertanya sama saya, dia bilang, "Boy James, kalau cara berpikir seperti itu, di mana free will kita? Seolah-olah kita diatur-atur." Saya bilang, free will kita itu hanya sekali. Pilihannya ada dua. Ikut setan atau ikut Tuhan. Titik sampai sana. Tidak ada ikut siapa-siapa. Kamu ikut diri kamu sendiri, otomatis sebagaimana Roma pasal 3 katakan, manusia tidak ada yang benar. Dengan kata lain, kalau kita menggunakan free will kita sendiri untuk mengikuti keinginan kita, secara otomatis yang akan kita ikuti setan. Itu otomatis. Jadi free will kita hanya kepada dua titik. Setan atau Tuhan. Selesai. Kalau kita, kebebasan memilih kita, kehendak memilih kita lebih cenderung kepada Tuhan, maka berbahagialah kamu, dia akan rancang hidupmu sesuai dengan apa yang dia akan bawa. Demikian kalau free will kita, kehendak hati kita kepada rancangan setan, terkutuklah dirimu karena engkau akan melihat apa yang dia bawa dalam dirimu, yang akan kesusahan dan kesenangan sementara, itu yang akan diciptakan. Saudara lihat, di dalam cerita ini Nehemia, Tuhan tempatkan sesuai dengan keadaan, suasana hatinya. Dan perhatikan hatinya ini, karakternya, dia suka menanyakan
keadaan bangsanya. Waktu mereka berkata kepadanya, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Saudara, kalau kita kembali dalam kitab Yeremia, banyak orang-orang waktu Yeremia berkhotbah, dia katakan, saudara-saudara di depan raja ini, Tuhan akan menempatkan kuk kepadamu, dan kuk itu datang dari orang Babel, dan orang Babel akan menawan kamu. Nabi-nabi palsu dia katakan begini, oh Yeremia ini salah, Nabi Yeremia ini salah. Tuhan Allah kita adalah Allah yang sejahtera. Mereka khotbahkan kepada raja, khotbahkan kepada rakyat, bahwa Tuhan selalu menyiapkan kebaikan, dia tidak akan pernah menyusahkan hatimu. Sebenarnya khotbah-khotbah kemakmuran sudah ada dari zaman Yeremia. Mereka sukar untuk menerima bahwa mereka akan ditawan. Yeremia dengan segenap hati mengungkapkan tidak ada yang terima. Waktu terjadi perang mereka mulai dibantai oleh orang Babel. Yeremia sudah katakan, lebih baik kalian jangan melawan, ikut saja tinggal di Babel, karena Tuhan sudah menggunakan orang Babel menjadi tangan besi bagimu karena pelanggaran-pelanggaranmu yang engkau lakukan. Makanya Tuhan harus izinkan ini terjadi, tetapi Tuhan katakan, biarkan kamu ditawan supaya hidupmu makmur di sana, karena Tuhan punya rencana juga bagi orang Babel. Tapi apa yang dilakukan orang-orang ini? Mereka tidak mau ikut dengan penawanan, mereka berontak. Malah raja sendiri, Yerobeam, dia lari ke Mesir dan di sana dia dibunuh. Ditangkap oleh Raja Babel. Orang-orang yang lain pun demikian mengalami penderitaan. Dan ada yang lain bersembunyi, tidak mau ikut. Akhirnya mereka tinggal di Yerusalem, di tempat yang kosong, tidak ada apa-apa di sana. Makanya laporan orang-orang ini mereka katakan, mereka itu dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Coba saudara bayangkan kalau saudara menjadi Nehemia. Saya berpikir kalau saya jadi Nehemia, jawaban saya tidak akan sama dengan apa yang Nehemia katakan. Saya bilang, rasain kalian, kan kalian keras kepala. Sekarang kalian dalam keadaan susah. Kan Nabi Yeremia sudah ingatkan, jangan tinggal di Yerusalem, jangan pergi ke Mesir, ikut dengan orang Babel supaya kamu berbahagia. Karena Tuhan akan menggunakan kamu, Tuhan akan memberkati kamu di tanah Babel. Tapi dasar otak tegar tengkuk, merasa kebenaran sudah benar, mereka tetap tinggal di sana. Yang lain lari ke Mesir, akhirnya mati. Sekarang mereka tinggal, apa yang mereka alami? Kesukaran dan dalam keadaan tercela. Saudara kalau lihat saudara-saudara kayak begini, bagaimana perasaan saudara? Saudara mau bilang, aduh kasihan dia ya. Atau saudara bilang, rasain. Keras kepala sih. Tuhan sudah perintahkan ke Babel, mereka tetap nahan di sana. Betul tidak? Di mana posisi saudara kalau dalam kisah ini? Apa yang saudara akan buat? Menghina, mengutuk mereka, atau tapi bayangkan Nehemia, makanya namanya Nehemia, Consolation of Yahweh, penghibur Tuhan. Saudara bayangkan kondisi ini. Di dalam keadaan seperti ini, ketika dia mendengar apa yang dialami oleh saudara-saudaranya yang keras kepala ini. Saya katakan ini orang-orang keras kepala. Ketika dia dengar apa yang dialami mereka, oleh karena perbuatan mereka, oleh karena dosa-dosa mereka, saudara, dia tidak tertawa dan dia tidak menghina mereka. Tapi perhatikan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dosa umat, Nehemia yang berkabung. Akibat dosa keras kepala mereka, Nehemia yang menangis. Berapa di antara kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami
hasil upah dosa mereka sendiri. Mengalami konsekuensi dari dosa mereka sendiri, dan mereka dan saudara menangis. Berapa di antara kita yang demikian? Atau kita hanya ketawa, rasain lu, habis keras kepala. Saudara lihat, Nehemia, begitu dia dengar kesukaran yang dialami oleh saudara-saudaranya yang keras kepala ini, duduklah dia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Hati Nehemia adalah hati Yesus. Dia tidak pernah tertawa melihat orang di dalam keterpurukan oleh karena dosa, tetapi dia menangis, malah berpuasa. Dikatakan di sana, aku berpuasa dan berdoa di kehadirat Allah semesta langit. Di dalam keadaan yang hati sedih, keadaan yang hancur, melihat keadaan saudara-saudaranya yang oleh karena dosa mereka mengalami kesusahan. Bukan sedikit orang mengalami kesusahan karena kesalahan mereka sendiri. Tidak tahu mengatur uang, tidak tahu mengatur hidup, akhirnya mengalami susah dan berdoa, Tuhan tolonglah saya, padahal kesalahan sendiri. Tapi lihat hati Nehemia, dia menangis untuk mereka. Bukan hanya menangis, malah berkabung. Saudara, kalau bicara berkabung, itu hanya berlaku bagi orang mati. Betul tidak? Saudara lihat kalau orang berkabung bagaimana? Tidak mau dihibur. Dan orang timur, biasa kalau mereka berkabung, mereka taruh abu kepala mereka. Saudara perhatikan Daud waktu dia berkabung sehubungan dengan anaknya yang sekarat. Dia telanjangi hidupnya. Tidak mau makan, tidak mau minum. Berkabung di hadapan Tuhan. Saudara bayangkan. Kondisi Nehemia demikian. Karena siapa? Karena umat. Jangan pernah kita ketawa. Jangan pernah kita senang. Karena melihat saudara-saudara kita yang oleh karena dosa mengalami kesusahan. Jangan pernah berbahagia ketika kita melihat saudara-saudara kita yang oleh karena dosa mereka mengalami konsekuensi dosa. Mereka berada dalam keadaan yang paling terpuruk. Jangan berbahagia dengan hal itu. Di dalam cerita ini Nehemia berpuasa dan berdoa. Jadi ungkapan ini terpisah. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari, titik di sana. Terpisah dengan aku berpuasa dan berdoa. Jadi dia tidak menjadi satu rangkaian. Kalau dia koma di sana berarti dalam keadaan menangis, dalam keadaan berkabung, dia berpuasa dan berdoa. Tapi ini adalah kalimat terpisah. Peristiwa dia berkabung dan menangis, itu peristiwa ketika dia mendengar mereka dalam kesukaran. Sekarang, bagaimana cara dia menenteramkan hatinya? Dia mengadakan puasa dan berdoa. Dia mencari Tuhan yang dapat melepaskan hatinya yang sementara bersedih oleh karena orang berdosa. Saudara lihat? Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, bukan saat kita bersedih kita berdoa. Bukan karena kesedihan itu kita berdoa. Tapi kita berdoa dengan Tuhan karena mencari kelepasan untuk jalan keluar dari apa yang kita sudah sedihkan itu. Jadi dengan kata lain saya permudah konsep berpikirnya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan bukan seperti doa demo ya. Orang demo lihat. Menuntut kepada Tuhan, dia tidak makan, tidak minum, menuntut supaya apa yang dia minta itu terkabul. Bukan demikian caranya. Itu namanya demo.
Kalau kita berdoa seperti Nehemia ini, dia pisahkan posisi dia menangis dan berkabung dengan dia berpuasa dan berdoa. Itu dia pisahkan. Karena di sana, di sini dia sementara ungkapkan bahwa sesudah dia menangis berkabung ini, dalam kondisi berkabung menangis ini, dia punya jalan keluar. Jalan keluarnya itu adalah puasa dan berdoa. Sebenarnya puasa berdoa itu adalah jalan keluar kita ketika kita disakiti. Saudara, kalau saudara disakiti, jangan melawan orangnya. Masuk dalam kamar, saudara puasa dan berdoa kepada Tuhan. Karena di sana pelepasannya. Jadi Nehemia waktu datang kepada Tuhan, dia berhadapan dengan Tuhan, dia membawa perkara ini kepada Tuhan. Supaya kesedihannya tidak dia tanggung lagi. Selama dia menanggung kesusahan orang Israel, selama dia menanggung kesusahan orang Israel, dia akan berada dalam keadaan sedih selamanya. Saudara lihat, selama kita melihat kondisi-kondisi orang yang bersusah ini, kita yang akan sedih selalu. Atau sebaliknya, orang yang menyusahkan kita, kalau selama kita tanggung itu, selama kita respons dengan hal ini, kita yang akan mengalami kesedihan selalu. Dan itu bisa membunuh saudara. Orang yang terlalu lama sedih bisa mati. Mengalami sakit, mati, dan sebagainya. Saudara lihat, makanya bagaimana cara Nehemia untuk supaya kesedihannya tidak dia tanggung lagi. Dia lepas itu kepada Tuhan melalui puasa dan berdoa. Jadi puasa dan berdoa adalah melepaskan semua beban pikiran. Dia lepaskan semua kepada Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, saudara. Makanya dalam doa Nehemia, saya coba untuk menyusun rangkaiannya. Mulai dari pujian, permohonan, pengakuan, pengingat, kerendahan, permohonan akhir. Ini semua yang diungkapkan. Saudara perhatikan. Di dalam doa Nehemia, pertama kali dia katakan, "Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya." Dia mengakui kebesaran Tuhan. Jadi, karakter Tuhan sebagai fondasi, dasar dari jawaban doa. Kita tidak akan pernah berdoa selaras dengan Tuhan kalau kita sendiri tidak mengenal Dia. Banyak orang berdoa berdasarkan apa yang dia mau, bukan dari apa yang Tuhan mau. Karena dia berdoa hanya berdasarkan karakter dia yang egosentrik. Kita itu adalah egosentrik namanya. Kita selalu berpikir untuk diri kita sendiri. Makanya selalu kita berdoa, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saja. Itu egosentrik namanya. Saudaranya pikirkan saudara punya kesusahan. Saudara pikirkan hanya saudara punya keinginan. Saudara punya kebutuhan. Itu yang saudara pikirkan. Tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang Tuhan mau. Di dalam doa Nehemia dia ungkapkan. Ungkapan pertama membesarkan Tuhan. Karena kenapa? Dia melihat bahwa karakter Allah adalah fondasi dari semua itu. Dan dia lanjut, "Berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarkanlah doa hamba-Mu dengan kerendahan hati." Dia ungkapkan. Jadi doa itu di mana kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita ditarik kepadanya dan mengakui kebesaran Dia. Kita mengerti siapa Dia. Kita mengenal Dia sehingga kita kenal doa kita dari sisi Tuhan. Akhirnya kita bukan berdoa dari sisi kita. Kita berdoa dari sisi Dia.
Dia katakan di sana, kupanjatkan yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan. Dia mewakili seluruh kesalahan orang Israel. Seolah-olah Nehemia juga berlaku salah kepada Tuhan. Orang yang keras kepala yang tinggal di Yerusalem, yang tidak mau mendengar amaran Tuhan melalui Yeremia, dan sekarang mereka mengalami kesukaran. Nehemia menempatkan dirinya seolah-olah dia yang telah melakukan perbuatan mereka itu, sehingga mereka mengalami penderitaan yang sama. Demikian Nehemia menggambarkan karakter Kristus. Yesus turun dari sorga, mati di kayu salib, seolah-olah kematiannya itu diakibatkan oleh karena perbuatannya. Padahal kematiannya Yesus itu diakibatkan oleh perbuatan kita manusia. Tapi Tuhan menempatkan semua perbuatan dosa itu seolah-olah dia yang telah melakukannya, dan dia mengalami konsekuensi dosa itu, dan dia yang harus mati. Bayangkan dalam doa Nehemia, dia menempatkan dirinya sedemikian rupa. Waktu dia berkabung, dia merasa bahwa dialah yang telah berdosa. Umat Tuhan yang saya kasihi, demikian standar tertinggi dari kekristenan. Demikian standar tertinggi orang Kristen. Saudara, kalau menjadi Kristen, bukan kalau semakin kita rohani, bukan semakin kita menghina orang lain. Orang itu semakin rohani dia akan semakin serupa dengan orang lain di dalam perasaannya. Bukan dalam tabiat. Dia tetap tabiat benar, tetapi dia merasa dia sama dengan orang lain yang berdosa, sehingga dosa itu dia tanggung bersama. Namun dia bermohon kepada kehendak Tuhan supaya dia dan orang yang berdosa ini dapat diselamatkan bersama-sama. Sudah lihat itu? Dia menempatkan kesalahan orang lain adalah kesalahannya juga. Dia tidak pernah memandang dirinya lebih benar daripada orang lain, tetapi dia merangkul bersama-sama mereka sebagai saudaranya, dan sangat membutuhkan akan rahmat pengampunan Tuhan, rahmat pemulihannya Tuhan. Demikian perasaan itu akan meluap dari hati yang disucikan seperti Nehemia ini. Sudah lihat, ini standar tertinggi orang Kristen. Semakin kita jadi Kristen, semakin kita saleh, bukan semakin hebat kita berteologi. Semakin kita saleh, akan semakin hebat roh pengorbanan itu. Semakin kita jadi Kristen, bukan semakin kita menganggap orang lain rendah dan kita yang tertinggi. Bukan melihat orang lain jauh di neraka dan saudara lebih dekat ke sorga. Yang akan saudara lihat bagaimana saudara dan mereka sama-sama membutuhkan juru selamat untuk diselamatkan. Itu kondisi orang Kristen, standar yang tertinggi. Karena standar ini yang adalah standar ilahi. Dia di dalam kemuliaan mau turun menjadi serupa dengan manusia. Mati di kayu salib, lahir di kandang yang hina, hidup dalam kemiskinan, namun mau juga menjadi sama dan menyebut dirinya serupa dengan manusia-manusia pendosa. Saudara lihat, itulah Yesus. Jadi hati Yesus akan menjadi sama dengan saudara. Dan ingat, di dalam nama Nehemia, consolation of Yahweh, atau penghibur Tuhan. Demikian penghiburan yang datang dari Nehemia. Hiburannya adalah dia katakan, kita sama.
Engkau menderita, saya juga menderita. Dosa yang kau lakukan, itu juga yang kulakukan. Sehingga orang berdosa tidak akan merasa asing, tapi mereka akan merasa mereka punya sandaran. Orang-orang saleh adalah orang-orang tempat bersandarnya orang-orang berdosa. Saudara, kalau merasa diri saleh, rasa diri benar, dekat dengan Tuhan, Tuhan sangat menghargai itu. Tetapi ingat, posisi kesalehanmu itu adalah posisi di mana Tuhan mau supaya orang-orang yang berdosa bersandar kepadamu. Untuk ditolong, ditarik kepada juru selamat. Sudah lihat? Demikian doa Nehemia yang mengakui dosa setara dengan mereka ini. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintahmu, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan pada Musa hambamu itu. Dan dia ingatkan Tuhan. Bayangkan Nehemia di dalam doanya. Dia nggak belat-belit. Doa Nehemia bukan doa sajak. Banyak kita doanya kita doa sajak. Ya Allah kami, penebus kami. Allah sudah bersajak dia. Engkau yang bertahta. Ada satu kali saya pernah dengar orang berdoa seperti membaca puisi. Ada yang lebih lucu lagi, saudara, suaranya dibuat-buat. Suaranya biasa kan? Tapi ketika dia berdoa, dia mulai membuat suaranya lebih besar. Ya Tuhan kami. Jangan buat-buat doa itu. Tetap dalam keadaan saudara sebagai seorang syafaat. Perhatikan doa Nehemia, dia tidak berada-ada di sana. Dia tidak mengada-ngada. Dia ungkapkan sebagaimana isi hatinya. Malah dia berani untuk mengingatkan Tuhan. Mana mungkin Tuhan pelupa. Tapi bayangkan dia mengingatkan Tuhan sehubungan dengan janji Tuhan. Karena sebenarnya memang begitu kita harus umat Tuhan. Kita perlu mengingatkan Tuhan untuk janji-janjinya. Sebenarnya bukan kita mengingatkan dia, bukan kita menempatkan Tuhan itu pelupa dan kita itu yang pengingat. Tidak demikian. Tetapi kita sementara menuntut janjinya. Dan Tuhan senang dengan doa itu. Saudara, kau berdoa doa tuntut janji. Lihat dia tuntut janjinya. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kuceraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik padaku dan tetap mengikuti perintah-perintah, dia baca kembali konsekuensi-konsekuensi dari pelanggaran itu sendiri, dan dia bacakan kembali apa yang Tuhan lakukan kalau mereka melanggar. Jadi dia itu, Nehemia menghadapkan kepada Tuhan dua sisi, dua arah. Dan dia tidak tanggung-tanggung dalam hal ini. Dan terakhir dia katakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dia perjelas di sana. Dengar doa hambamu ini, karena dia menempatkan dia itu orang yang dekat dengan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan itu yang dia kenal dekat dengan dia. Namun dia mewakili pendosa-pendosa yang lain, di mana dia menyetarakan dosanya dengan mereka sama. Dosa mereka dengan dia. Seolah mereka sama. Dua-duanya pendosa. Dan dia berani menghadap Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan dengar doa hambamu ini. Bukan saya saja. Tapi pada doa hamba-hambamu yang lain yang rela takut akan namamu. Dia tuntut Tuhan dalam hal itu. Biarlah hambamu berhasil hari ini mendapat belas kasihan dari orang lain. Saudara,
rencana Nehemia untuk pergi membangun tembok dan jalan Yerusalem sudah bulat. Dan hanya satu dia minta kepada Tuhan. Di dalam pemulihan yang Tuhan akan lakukan, kiranya Tuhan akan menggerakkan hati orang lain sehingga mereka berbelas kasihan kepada dia. Nehemia tahu prinsip pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu bekerja di hati orang. Jadi saudara, kalau kita punya usaha, kita punya pekerjaan, kita nggak salah kalau kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya mendapatkan belas kasih dari atasan saya, belas kasih dari tetangga-tetangga sehingga mereka boleh membeli usaha saya, belas kasih dari orang-orang lain sehingga mereka boleh datang kepada saya dan membeli usaha saya. Kita ungkapkan itu. Karena kenapa? Hanya Tuhan yang mampu menggerakkan setiap hati untuk menjadi berkat bagimu. Jadi kalau kita juga buka usaha, bukan kita Tuhan berikan berkat-Mu, berikan berkati kami. Jangan bayangkan Tuhan akan jatuhkan hadiah dari sorga, berkat dari sorga, uang dari sorga. Jangan pernah pikir itu. Tuhan tidak akan pernah lakukan itu. Tapi yang Tuhan akan lakukan adalah Dia akan menggerakkan hati orang datang kepadamu. Ada satu orang saya pernah tawarkan supaya berdagang. Dan dia bilang, pendeta, aduh kalau mau berdagang ini, berdagang itu, semua sudah ada. Jadi tidak mungkin saya bisa berdagang itu. Saya katakan, berkat itu berbeda. Walaupun semua orang di sekitar saudara itu jual kue, contoh ya, saudara jual kue semua, Tuhan yang akan gerakan konsumen untuk datang ke tempat kamu. Itu Tuhan yang gerakan. Walaupun ada 10 penjual kue, Tuhan akan gerakan hati konsumen datang ke meja kamu. Tidak ke meja mereka. Atau kalau kita punya toko, kita punya usaha, Tuhan akan arahkan orang datang ke tokomu. Kalau kita kerja di perusahaan, Tuhan akan arahkan klien-klien itu datang ke perusahaanmu. Sudah lihat? Jadi pekerjaan itu pekerjaan Tuhan. Makanya kita jangan pernah takut untuk minta sama Tuhan. Tuhan, gerakan orang hati konsumen, hati atasan, supaya mereka senang sama saya. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Karena saudara minta lebih dari apa yang saudara butuhkan. Ataupun saudara bisa menjadi berkat bagi mereka. Begitu saudara melihat Tuhan mengirim mereka kepadamu, saudara boleh memberikan sedikit berkat kepada mereka. Mengurangi harganya contohnya. Atau kita jadi berkat bagi orang lain karena sudah diberikan lebih, kita berikan kepada orang yang lain, orang miskin seumpamanya. Sudah lihat? Jadi demikian karakter Nehemia terungkap di dalam doanya. Dan namanya Nehemia, the consolation of Yahweh, atau comforter. Penghibur. Itu terungkap dari doanya. Jadi saudara tidak dapat dipungkiri juga. Kita bisa mengenal, saudara bisa mengenal karakter orang itu dari cara dia berdoa. Kalau ini orang tinggi hati, doanya akan kelihatan. Karena karakter ungkapan doa itu antara menyatakan siapa dia. Karena waktu dia ungkapkan itu kepada Tuhan, dia sementara ungkapkan dengan kebebasan. Dan Nehemia, ketika dia mengungkapkan, kenapa apa yang dikatakan, bahwa dia itu memang betul-betul Nehemia, the consolation of Yahweh. Memang dia seorang penghibur sejati.
Karena dia berani menempatkan hidupnya bersama dengan orang berdosa. Dan dia menjadi syafaat bagi mereka. Supaya dapat diselamatkan. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi bagian Mau kita. minum, Pak? Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Tanggapan? Tambahan? Saya persilakan. Ya, shalom Pak Pendeta. Shalom Ibu Putri. Jadi melihat doanya dan pergumulannya Nehemia ya, dia begitu bergumul untuk orang-orang yang berdosa. Ini kan kita masih baru ya di ingatan kita, di memori kita tentang saudara kita Bapak Jenderal Sambo ya. Jadi untuk kalau melihat emang yang dia lakukan kan emang kejam sekali ya, tapi belajar dari Nehemia tadi, kita sebagai anak Tuhan kita harus menangis untuk dia ya Pak, berdoa, tetap berdoa untuk dia supaya berdiri di hadapan Tuhan, mohon ampun supaya dia sungguh-sungguh bertobat dari keluarganya. Gitu ya Pak Pendeta. Seperti itu. Jangan kita ketawain dia. Dia juga saudara kita. Sama-sama Kristen. Bukan kita ketawa melihat dia dihukum mati. Dan bangga dengan hukuman itu. Ketawa dengan konsekuensi dosanya. Jangan. Kita harus bersedih karena dia saudara kita. Kita bawa dia dalam doa. Kalau kita punya ikatan batin dengan dia. Sebagai satu keluarga Kristen. Lakukan itu. Demikianlah kita sebenarnya. Ya. Jangan kita bersuka cita. Rasain kamu pembunuh sih. Di mana karakter kekristenan kita? Kalau begitu. Terima kasih Bu Putri untuk tanggapannya. Bagus sekali. Tuhan memberkati. Ya, Mom Sally. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati Bu Putri. Ada lagi yang lain? Tambahan atau sanggahan ataupun pertanyaan. Silakan. Masih ada? Kita masih ada 20 menit ini. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Ibu Dr. Saya Fani. menanyakan sebenarnya kita sebagai orang Kristen diingatkan kembali cara berdoa yang benar bagaimana. Artinya yang nomor satu kita harus memuji Tuhan dulu. Kemudian baru kita yang itu yang saya lakukan ya, kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dulu, baru kita mengajukan permohonan-permohonan kita. Apakah seperti itu? Ada cara yang lainnya? Saya lihat tadi Bapak Pendeta memperlihatkan ada di di ininya tadi di PowerPoint-nya saya lihat tuh ada yang doa Yeremia itu Nehemia. permohonan apa dan sebagainya. Itu ya Pak Pendeta. Iya. Ya supaya kita itu didengar Tuhan, jangan kita hanya permohonan kita aja, tapi kita tidak pernah menyembah Dia. Karena saya ingat kalau kita itu ya tiap kali ke gereja itu kan ada hukum kasih. Hukum kasih nomor satu itu adalah
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap budimu, dan segenap kekuatanmu. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, baru kita mengasihi sesama manusia seperti ini. Itu yang saya pahami nih, Mbak Pendeta, dari nomor satu itu. Itu adalah memang kita harus sering menyembah Dia. Mungkin dengan kita datang ke gereja, itu kita dengan hati yang tulus menyembah Dia, mengingatkan pengorbanan Tuhan Yesus dan sebagainya. Kemudian juga kedua itu adalah kita itu intim dengan Tuhan, ya, intim dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu Tuhan harus tahu, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau kita intim dengan Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan, seperti sekarang Bible study. Ya, dan bukan itu, jadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya, Bapak Pendeta, saya ingat dulu saya sering baca Alkitab, tetapi saya hanya rutin baca, rupanya hanya untuk memenuhi saya ini orang Kristen, saya baca. Tapi sekarang itu tidak seperti itu. Saya lebih menghayati apa dari firman itu. Dan yang terakhir adalah kita melakukan apa yang diperintahkan seperti Tuhan Yesus ada. Apakah seperti itu, Bapak Pendeta? Harus kita lakukan. Kemudian kita mengasihi sesama manusia itu tidak boleh melebihi daripada kita mengasihi diri kita sendiri, karena Tuhan bilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kita terus menjadi sakit gara-gara orang lain kemudian dan sebagainya, itu Tuhan juga akan marah kepada kita karena kita tidak menyayangi diri kita sebagai baik Allah. Bagaimana ini Bapak Pendeta tanggapannya? Terima kasih Ibu Dokter Fani. Tepat apa yang Ibu Dokter utarakan ya. Di dalam doa pertama, doa itu harus lebih dahulu kita mengenal Tuhan, karakternya, mengakui Dia, dan mengasihi Dia, supaya kita tahu apa yang kita doakan dan kepada siapa kita berdoa. Dan juga di dalam konsep mengasihi sesama, di dalam penyembahan, itu harus balance antara kasih kepada Allah dan manusia, namun juga harus balance antara kasih. Karena kalau sebenarnya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita terjemahkan secara langsung, tidak ada untuk diri sendiri. Semua untuk orang. Karena kasih sesama seperti dirimu sendiri. Contoh, saya suka handphone itu. Suka saya itu harus diberikan kepada orang lain. Sekarang saya tanya, di mana saya? Tidak ada lagi. Demikian, artinya Tuhan mengajarkan kita roh pengorbanan. Pengorbanan itu yang paling pokok. Karena dari kata pengorbanan itu muncul kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Bu Fani, Ibu Dokter sudah tambahkan. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Ada lagi yang lain? Silakan Pak Dokter John. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Saya cuma dengar sepotong aja tadi di mobil sih mau pulang rumah, karena udah sampai. Jadi ada satu pertanyaan dan satu mengingatkan aja ya. Pertanyaan itu adalah tadi saya dengar sayup-sayup bahwa kelahiran Yesus tadi dirunut ya, bukan di bulan Desember ya. Jadi kalau itu sudah ada bulan apa tadi, bulan Nisan, bulan Kislev itu. Jadi kalau dihitung-hitung mestinya Tuhan Yesus itu lahir di bulan Mei kalau nggak salah ya, begitu. Nah, itu pertanyaan saya itu, kenapa gereja-gereja sekarang ya ada beberapa gereja, denominasi gereja ini masih memakai tanggal 25 Desember itu sebagai kelahiran Yesus.
Itu pertanyaan saya. Saya udah berapa kali bertanya tapi nggak ada yang saya bisa tangkap yang bagus lah istilahnya. Yang kedua ini sebagai pernyataan aja bahwa Nehemia ini diajarkan dia berdoa ya. Dia berdoa di ayat Nehemia 1 ayat 89. Nah, ini adalah bahwa Tuhan ingatkan bahwa apabila hamba bilang kamu berubah setia kepada Tuhan, ya intinya ya, maka kalian akan kucerai beraikan. Kemudian di ayat 9 dikatakan, tapi apabila kamu berbakti kepada saya dan percaya kepada saya, kamu akan dikumpulkan dimanapun mereka berada. Dan itu ternyata benar, terbukti apa? Di Perang Dunia Kedua, bagaimana orang Yahudi itu tersebar kemana-mana lah, belum punya negara atau apa. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, itu pernyataan aja Pak. Terima kasih Pak, saya tangkap itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Jadi, mengapa pada umumnya orang Kristen merayakan kalau hitungannya sudah tepat bulan Mei, kenapa kita buat bulan Desember? Itu pertanyaannya kan? Sebenarnya kita tidak boleh pungkiri bahwa sebenarnya perayaan Natal yang kita lakukan orang Kristen pada umumnya bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan tradisi. Jadi perayaan Natal ini diawali dengan tradisi kekafiran. Ini cikal bakal perayaan itu. Setiap tanggal 25 Desember itu ada perayaan kekafiran untuk mengingat dewa Tamus. Sehingga di zaman bapak-bapak gereja untuk menjaga jangan anak-anak mereka ini, anak-anak Kristen ini, mengikuti mereka, akhirnya yang dilakukan adalah di tanggal yang sama untuk anak-anak orang Kristen yang dibawa asuhan bapak-bapak gereja mula-mula ini, supaya jangan sampai mereka pergi ke penyembah-penyembah berhala untuk merayakan hari raya mereka. Maka bapak-bapak gereja menjadikan hari raya itu mengingat akan Yesus. Seolah-olah itu mengingat akan kelahiran Yesus, bahwa Yesus pernah ada di atas dunia ini. Jadi konsep utama pertama kali Natal itu dirayakan bukan mengingat itu ulang tahun Yesus, bukan. Hanya mengalihkan pikiran dari para anak-anak mereka, dari para penyembah mereka tidak mengikuti penyembah berhala, bahwa Yesus pernah ada di atas dunia ini. Itu konsep yang mereka tanamkan, bahwa itu hari raya di mana Yesus pernah lahir di dunia ini, makanya disebut Christmas. Yeah. Bukan perayaan kelahiran Yesus. Tidak ada di dalam catatan bapak-bapak gereja itu merayakan kelahiran Yesus. Tidak ada sama sekali. Itu hanya mengingatkan bahwa Yesus pernah hadir di dunia untuk menutupi keadaan kekafiran di saat itu yang setiap tanggal 25 Desember itu hari raya mereka. Nah, akhirnya itu turun-temurun sampai sekarang. Makanya saya katakan, untuk perayaan 25 Desember itu bukan perayaan berdasarkan kebenaran, tapi perayaan berdasarkan tradisi. Itu yang kita lakukan hari ini. Untuk sementara 25 Desember itu kita rayakan hanya mengingat Yesus pernah datang. Hanya sampai situ. Bukan menempatkan 25 Desember itu sebagai hari lahirnya Yesus. Karena kalau kita datang pada kebenaran hari lahir Yesus, itu harus di bulan Mei, bukan Desember. Jadi konsep berpikirnya yang lain.
Mungkin itu Pak John yang bisa saya jelaskan sehubungan dengan bulan Desember ini, Natal. Iya Pak, iya Pak Pendeta. Cuma saya juga agak kebingungan ini ya. Apakah tradisi ini kan sudah beribu-ribu tahun ya Pak ya? Ya, Iya. sejak Yesus lahir di dunia ini, dan saya nggak tahu mulai awalnya ini kelahiran ini diperingati oleh umat-umat ini. Saya nggak tahu kapan tuh diperingati lahirnya Kristus. Cuma kalau di bulan Mei itu saya lihat nggak pernah ya saya baca atau saya lihat atau saya saksikan bahwa ada perayaan Natal di bulan Mei. Memang Ya. tidak ada. Tidak ada itu ya. Tidak ada. Karena memang tadinya memang tidak ada perintah Tuhan kepada para rasul untuk merayakan kelahiran Yesus. Makanya mereka abaikan itu. Jadi karena pengaruh kekafiran, sampai akhirnya ada perayaan yang disebut Hari Raya Natal. Itu karena mau menutupi kekafiran yang merajalela di saat itu. Di zaman bapak-bapak gereja. Arti bapak-bapak gereja itu adalah guru-guru penatua-penatua yang hadir sesudah masa rasul-rasul. Baik. Generasi sesudah masa rasul-rasul. Mereka itu. Bisa dapat ya Pak John? Bisa saya tangkap dulu. Tetapi untuk menghapuskan tanggal 25 itu kayaknya sampai kapan juga saya belum tahu. Sudah sulit. Karena sulit. itu sudah menjadi tradisi. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih. Jadi tradisi. Yang tadi, yang kedua itu cuma pernyataan aja. Ya. Satu nubuatan aja terjadi. Sebenarnya kalau iya, kekuatan. Jadi kalau saya mau katakan sebenarnya kita mau pungkiri atau tidak, saya merasakan hari ini Pak Dokter. Memaknai hari Natal di tahun 80-an dengan di tahun generasi ini sudah beda jauh. Betul enggak? Betul, betul. Kalau di tahun 80-an saya makan kue sambil menangis. Kenapa? Karena momen Natal itu indah sekali dengan keluarga. Tapi sekarang tidak ada makna sama sekali. Terlebih pengetahuan sekarang sudah lebih maju dan dengan adanya teknologi sehingga pengetahuan sudah lebih maju dan orang-orang cara berpikirnya mulai berbeda. Ketika mereka melihat antara kebenaran dan kesalahan yang dipelihara dengan mana yang harus dipelihara, mana yang harus ditinggalkan, banyak orang sudah mulai meninggalkan. Jadi untuk generasi kita saat ini memang sudah tidak terasa betul-betul Natal itu. Apalagi yang sudah jauh dari tempat-tempat tertentu. Kalau mungkin di Manado dulu masih terasa, sedangkan saya waktu di Manado masih terasa banget. Tapi akhir-akhir ini malah yang lebih terasa itu kalau pengucapan Pak Dokter daripada Natal. Iya. Tapi kalau di Manado itu Natal itu sudah mulai dari begitu Desember tanggal 1 sampai selesai tanggal 31 itu. Sedih ini terus. Tapi ya baiklah itu keterangan yang saya bisa terima, yang bisa saya tangkap. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Untuk tambahannya saya lihat di sini sudah jam 9. Mungkin kita akan segera tutup dengan doa. Ada usulan doa?